الهجرة رحلة هادينا. Ibadah yang mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama vertikal sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita punya harta. Harta kita sisihkan untuk kepentingan sosial. Untuk orang-orang yang tidak mampu atau dimakan bersama. Karena kurban mah tidak. Kalau kurban berbeda ya dengan zakat. Silahkan kurban dibagikan dagingnya ke semua orang tanpa terkecuali. Ya, yang berhak, yang orang muslim, baik orang miskin maupun orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kamili fil uluhiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aydan fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Rabbul Ghafur yang telah memberikan kepada kita karunia berupa nikmat, baik nikmat iman, nikmat akidah, keimanan, nikmat Islam, nikmat menjalankan syariat agama, dan nikmat ihsan, yaitu nikmat kebersamaan atau akhlak. Ditambah atau disempurnakan dengan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan beraneka ragam aktivitas kita hari ini. Sampai pada saat ini kita berada di masjid yang mulia, yaitu Masjid Jami Al-Mujahidin. Semoga segala niat serta langkah kaki kita menjadi wasilah dari penebus dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung teladan kita atau uswah contoh untuk kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan kudrah serta iradah dari Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Yang mana bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari bulan-bulan haji. Bulan Dzulqa'dah juga termasuk bulan yang istimewa bagi Rasulullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu melangsungkan pernikahan antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan juga bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana keterangan tersebut
sudah dipaparkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah, yaitu di dalam Lauh Mahfuz ketika menciptakan langit dan bumi. Dan di antara dari 2012 bulan tersebut, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan tersebut sudah diceritakan oleh Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Barkah, bahwasanya ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan siklus perputaran waktu 12 bulan, yaitu selama 1 tahun. Dan di antara dari 12 bulan tersebut, yaitu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 yaitu secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang satunya terpisah, baina Jumadil Akhir atau Jumadis Tsani wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Menurut Imam Muhammad bin Ali dalam sebuah karyanya yaitu Ulumul Quran, siapa orang yang melakukan perbuatan baik pada bulan-bulan yang mulia yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Arab pada masa lalu meyakini bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang mulia. Namun sebagian yang lain juga meyakini bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang sial, bulan yang tidak beruntung. Makanya banyak sekarang di kita kadang itu ketika bulan Dzulqa'dah, hajatan, pernikahan langka, ya, katanya istilah bulan hapit lah, bulan kejepit. Nah, kejepit oleh apa? Kejepit oleh 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri berada pada bulan Syawal. Hari raya Idul Adha berada pada bulan Dzulhijjah. Maka bulan Dzulqa'dah ada di pertengahan 2 hari raya tersebut. Padahal Rasulullah tidak demikian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah, membantah orang-orang di masa lalu, orang-orang jahiliyah yang beranggapan bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan sial. Padahal di dalam firman Allah surat At-Taubah sudah jelas bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, karena termasuk di dalamnya sebagai rangkaian ibadah haji. Orang-orang yang pergi haji, yaitu pergi ke Madinah, melakukan arba'in. Apa itu arba'in? Yaitu sholat berjamaah berturut-turut selama 8 hari, yaitu sebanyak 40 waktu, jangan sampai terlewat atau tertinggal berjamaah. Yang disebut arba'in. Itu ketika pertama. Barulah pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan rangkaian ibadah haji dan lainnya. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji, mempersiapkan diri kita bagaimana menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah, yang mana pada bulan Dzulhijjah ada 2 ibadah yang istimewa, yaitu ibadah vertikal dan ibadah horizontal, ibadah mahdo dan ibadah goer mahdo.
Ibadah vertikal adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya menunaikan ibadah haji sebagai melaksanakan atau menyempurnakan keislaman kita atau melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bahwa rukun Islam yang kelima menunaikan haji ke Baitullah, bukan haji ke selain dari Baitullah. Karena banyak orang di masa kini berhaji tidak harus ke Baitullah dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam rangkaian rukun Islam dari masa lalu sampai masa kini, rukun Islam tetap 5, tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu pula dengan rukun iman. Rukun iman ada 6, tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun yang banyak dari rangkaian rukun iman adalah cabang-cabang daripada iman tersebut, di antaranya an-nadzafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Al-haya'u minal iman, malu tidak melakukan ibadah kepada Allah sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, itu juga sebagian daripada iman. Bulan Dzulhijjah ada 2 rangkaian yang istimewa. Selain melaksanakan rukun Islam yang kelima, ada yaitu yang disebut sebagai hari raya Idul Adha. Idul Adha berarti hari raya kurban. Kadang kita beranggapan hari raya adalah sebagai hari rayanya Pak Haji. Kita mah belum haji. Ada yang bilang begitu. Ya. Padahal hari raya Idul Adha adalah hari raya besar. Tapi di kita umumnya yang besar bukan hari raya Idul Adha, tapi hari raya Idul Fitri, karena ada THR. Ya, ada THR, yang punya THR. Jadi kalau hari raya Idul Adha enggak ada THR. Padahal hari raya Idul Adha adalah hari raya besar, karena kita kebalik, ya. Hari raya Idul Fitri barulah disebut sebagai hari raya besar, libur panjang, dan bahkan kita mudik kalau yang punya kampung. Saya mah kampungnya dekat, jadi nggak mudik-mudik. Gitu. Ya, kalau hari raya Idul Adha, yaitu yang disebut sebagai hari raya kurban, Idul Adha 4 hari. Hari pertama tanggal 10, tanggal 10 itu hari raya Idul Adha. Kemudian ditambah dengan tasyrik, ada 3 hari raya tasyrik. Kalau sekarang Jum'ah, hari raya Idul Adha Jum'ah, kemudian Sabtu, Minggu, dan Isnin atau Senin asar selesai. Nah, selama 3 hari tersebut disebut sebagai hari tasyrik. Diharamkan puasa yang tidak mempunyai sebab-sebab tertentu kecuali qada. Atau boleh juga di 3 hari tersebut, kalau memang kita hewan sapi kita banyak, ada 15 atau 20. Ada 20 ekor sapi. Boleh dipotong 5-5. Nah, kali kalau sekaligus malah 20, bosan makan daging tiap hari. Potong 5-5. Hari H Idul Adha 5. Hari kedua berarti hari Sabtu 5. Hari ketiga 5. Hari keempat 5. Kan kenyang tuh lagi makan daging mulu. Ya, itu boleh tuh. Ya, 4 hari memotong hewan kurban. Kalau Bapak belum punya rezeki, kebetulan rezeki Allah kasih pada hari ketiga, pada hari tasyrik, bisa nih buat beli kambing, silahkan untuk hari raya kurban. Jadi batasnya 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha adalah ibadah yang mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama vertikal, sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita punya harta. Harta kita sisihkan untuk kepentingan sosial, untuk orang-orang yang tidak mampu atau dimakan bersama. Karena kurban mah tidak. Kalau kurban berbeda ya dengan zakat. Silahkan kurban dibagikan dagingnya ke semua orang tanpa terkecuali, ya, yang berhak
yang orang muslim, baik orang miskin maupun orang kaya. Bagi sama-sama, boleh. Umpamanya orang kaya dikasih daging, udah buat yang lain aja lah, nggak apa-apa, ya. Tetap mendapatkan bagian. Tapi lebih diutamakan adalah orang yang kesehariannya tidak pernah makan daging, bahkan tidak ketemu daging. Tapi zaman masa kini, kalau kita mencari orang miskin, susah. Kalau disebut miskin, sekarang baju mewah-mewah. Ya, dulu mah baju tambalan, sarung tambalan. Sekarang, biarpun semiskin-miskinnya orang, tidak ada memakai sarung tambalan. Saya punya pakaian bekas, susah Pak, ngasihin ke orang. Kecuali ada korban banjir. Kecuali korban banjir. Kepaksa itu ya. Kalau nggak ada korban banjir, mana ada orang zaman sekarang mau dikasih baju bekas. Kecuali ada korban banjir. Kalau zaman dulu, tahun 90-an atau 2000 ke bawah dah, ya sarung-sarung bekas masih mau Pak, orang ngasih. Diterima Pak. Kalau sekarang sudah pada makmur. Kecuali zaman kita, zaman kecil, makannya singkong, jagung, gaplek, dan lain sebagainya. Zaman sekarang udah langka, ya, langka. Orang makan gaplek, makan tiwul udah macem-macem tiwul dicari sama orang sekarang, orang kota. Ya, tiwul juga enak zaman sekarang, dimacem-macem. Tuh. Beda zaman dulu. Makanya kalau mencari orang miskin, disalurkan kepada fakir miskin. Sekarang susah nyuruh miskin. Ya, karena sekarang itu artinya ya hidup mah ya sama, orang miskin sama orang kaya juga penampilan sama. Bahkan kalau masalah penampilan, gayaan orang miskin daripada orang kaya. Gitu sekarang mah. Ya sekarang begitu. Lebih gaya orang miskin kalau penampilan daripada orang kaya. Orang kaya sederhana, tapi orang miskin udah gaya, ya kalah dah orang kaya. Jadi kalau sekarang susah. Tapi masalah daging kurban boleh dibagikan baik orang miskin maupun orang kaya. Karena dalam istilahnya sosial, berbagi kepada sesama. Bagaimana kepada orang non-Islam yang sehari-harinya berbaur dengan kita. Kalau memang perlu dikasih, silahkan dikasih, apa-apa. Karena namanya juga sosial, ya, ibadah yang bersifat itu horizontal. Jadi pendekatan diri kita kepada Allah dan pendekatan diri kita kepada sesama. Nah, kalau kurban, yang namanya kalau kurban sesuai dengan bagiannya masing-masing. Umpamanya panitia mau melakukan makan-makan, itu dalam kitab Al-Bajuri itu harus minta izin sama yang disebut mudhohi. Yang mudhohi meminta izin kepada mudhohi bahwa dagingnya nanti sebagian kecil, ini mudhohi kan ada berapa nih, dipinta untuk masak, ya panitia boleh, ya itu boleh, asal syarat izin, jangan kagak izin. Ya. Gimana kalau menyembunyikan daging? Nah, nggak izin, nyuri namanya, nggak boleh. Ya, kalau menyembunyikan sesuatu, kakinya atau apanya, itu nyuri sebetulnya. Walaupun sama-sama panitia. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa bahwa perbuatan itu adalah dosa. Ya, dosa gak kerasa karena udah biasa. Ya, zaman sekarang hal yang jelek ketika digaungkan, di-share ke sana ke sini, di-share jelek. Kesalahan ketika di-share terus-terusan, digaungkan atau dipublikasikan terus-menerus, seolah-olah kesalahan tersebut menjadi sebuah kebenaran. Itu. Jadi kesalahan kalau terus-terusin tuh salah, seolah-olah menjadikan suatu kebenaran. Sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, tidak boleh kalau umpamanya ngisi pengajian nyebutin si anu namanya, ya itu adalah gibah. Banyak orang-orang di kita, ya kita itu kadang-kadang gibah. Kalau benernya gibah, salahnya jadi fitnah. Banyak di kita tuh media sosial, bahkan dai-dai ternama suka nyebutin nama, ya namanya, nggak takut sama dosa, nggak takut sama dosa. Kalau kita orang bodoh,
Orang awam mau berbuat salah, mikir 1000 kali. Orang pinter, orang yang katanya ulama, kiai, dan lain sebagainya. Kadang ada orang yang bilang dengan menyebut si A namanya langsung. Padahal itu ghibah. Benernya ghibah? Gimana kalau salah? Fitnah. Fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik yaitu dari kalau membunuh satu orang. Di dalam hadis Rasulullah, membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua orang. Menghidupkan satu orang atau menyelamatkan nyawa satu orang sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Kalau kita membunuh satu orang dengan zalim sama dengan membunuh seluruh manusia. Tapi kalau menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Hewan kurban yang terbaik tentu tergantung dari harga. Kalau sekarang, kalau harganya mahal, ya terbaik, ya. Nah, kalau kata ibarat bensin mah bukan pertalit lagi, turbo. Lah ya, harganya kambing yang terbaik ya 10 juta. Wah, udah kayak turbo. Kalau naik di mana? Di padang mahsyar. Itu. Hewan kambing yang 7 juta, 8 juta, udah kayak turbo. Ya beda sama hewan kambing yang buat haji 1,5 juta. Honda Astrea. Itu mah ya, itu bensin dah atau minyak tanah itu. Tapi yang namanya kurban, akikah yang terbaik. Kalau mau ngasih yang terbaik. Umpamanya nggak mampu, ya alhamdulillah. Gimana kalau hewan berkurban? Satu kambing untuk semua orang. Nah, itu kan ada di sekarang ya. Kurban satu kambing untuk satu keluarga. Enak bener itu. Rasul mah cuman nyontoin doang gitu. Bagi orang yang tidak mampu berkurban, bahwa saya berkurban dan untuk seluruh umatku. Kalau cuman tetap menurut para ulama, kita itu punya ulama. Jangan hadis itu ditelan mentah-mentah. Ada perawinya, ada asbabun nuzulnya, dari mana sumbernya, kan gitu. Ada sebagian ulama yang berpendapat membolehkan, tapi dari madhab Syafi'i bahwa yang tersebut hanya bagi orang yang tidak mampu. Kalau kita mampu, maka silakan berkurban. Bukan satu keluarga. Satu keluarga itu, umpamanya satu keluarga, ada satu yang berkurban, maka yang lain pahalanya tetap dapat. Cuman yang berkurban, yang statusnya tetap satu orang. Kalau kambing itu untuk satu orang, ya. Kambing kalau dimuatin 2 orang, wah, potong kakinya, Pak. 1 orang dah, ya. 1 orang untuk 1 ekor kambing. Adapun pahalanya karena keluarganya mendukung untuk berkurban atas anaknya atau istrinya atau suaminya atau orang tuanya, maka yang mendukung itu dari keluarganya mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Untuk orang yang untuk mudhahi 1/3 hewan kurban yang diambil sebagian untuknya atau dimakan bersama keluarga. Boleh ya. Umpamanya disedekahkan semuanya lebih bagus. Lebih bagus. Tetapi kalau akikah nggak boleh. Kalau bapak akikah, bapak pengen makan daging akikah sendiri, jangan, nggak boleh. Sebab daging akikah mah untuk bapak ketika bayi, tebusan ketika bayi. Masa bayi makan kambing? Kan gitu, ya. Masa bayi makan kambing? Kalau kurban mah boleh. Kalau kurban dimakan, kurban sendiri, makan sendiri boleh. Karena ada bagiannya, ada haknya. Ya, umpamanya disedekahin semua. Tapi kalau akikah bapak akikah, jangan dimakan. Biarpun setuil, pengen makan mah beli ya sate kambing. Banyak sekarang mah di Madura. Ya, jangan sampai makan hewan yang kita untuk akikah, untuk kita, ya. Itu. Dan hewan yang akikah
kurban tentu mempunyai syarat-syarat tertentu. Ada domba, ya kalau domba 1 tahun lebih lah domba. Yang giginya udah potong. Kalau kambing kacang tuh yang kecil 2 tahun lebih. Sapi 2 tahun lebih. Tuh. Sapi kemudian kalau unta 5 tahun, 5 tahun ya.